Kamu masih bingung mau invest Bitcoin atau Ethereum lebih dulu? Atau kamu ingin investasi kripto yang menguntungkan tapi bingung caranya gimana? Sebagai pemula untuk investasi di aset kripto, tentu harus mengetahui beberapa hal dasar agar dapat meminimalisasi kerugian. Sebelum itu, kita akan membahas salah satu dampak buruk apabila tidak melakukan riset atau tidak mempelajari terlebih dahulu sebelum melakukan investasi. Pada saat ada tren aset kripto yang sedang diminati, terdapat beberapa oknum yang melakukan penipuan dengan memanfaatkan kondisi tersebut dengan tawaran mendapatkan profit 2 kali lipat melalui pembelian aset kripto di pihak penipu tersebut. Beberapa orang tertarik tanpa mengetahui resiko bahwa uang mereka tidak dijamin akan kembali dengan selamat karena transaksi yang mereka lakukan tidak melalui badan pengawas. Alhasil, seperti yang bisa kalian tebak, uang investasi ini hilang dan korban pun merugi. Setelah mendengar cerita tadi, apakah kalian masih akan melakukan investasi dengan gegabah karena tergiur profit yang besar? Untuk menghindari hal tersebut, yuk kita bahas cara riset cryptocurrency step by step. Pertama, hal yang harus kamu lakukan adalah mengetahui mengenai kripto itu sendiri. Kamu dapat memulai dengan mempelajari Bitcoin atau Ethereum terlebih dahulu karena dua aset kripto tersebut sudah sangat besar dan tersedia beragam informasi yang dapat kamu akses di internet secara gratis. Kalian juga bisa membaca jurnal mengenai Bitcoin dan linknya bisa kalian akses di deskripsi box. Semakin banyak kalian tahu mengenai Bitcoin, maka semakin mudah untuk kalian dalam menentukan keputusan investasi. Kedua, kalian bisa mencari beberapa informasi di website yang membahas mengenai cryptocurrency yang kalian minati untuk menghindari mendapatkan informasi palsu atau informasi yang kurang tepat. Ada beberapa checklist yang harus kalian perhatikan dari website tersebut, antara lain: apakah situs web mencantumkan informasi penting seperti alamat, kontak person, email yang bisa dihubungi, ketentuan penggunaan dan kebijakan privasi apabila harus login terlebih dahulu sebagai member di website tersebut. Apakah konten yang dimuat website tersebut banyak dan sering update? Semakin sering update, semakin bagus ya. Apakah ada gambar atau fitur yang tidak berfungsi atau kelihatan ada gambar yang pecah-pecah? Apakah website tersebut mencantumkan link khusus yang terhubung dengan website utama dari cryptocurrency yang kalian inginkan? Apakah ada tata bahasa dan ejaan yang buruk? Apabila ada, kalian harus hati-hati ya. Untuk memastikan website memiliki reputasi yang baik, kalian bisa masuk ke halaman berikut atau situs serupa untuk memeriksa reputasi dan keamanannya. Ini juga bisa kalian cek di deskripsi box ya. Ketiga, mencari informasi terkait industri atau proyek dari aset kripto yang kamu inginkan. Dengan mengetahui ini, kamu dapat memprediksi apakah market yang menjadi sasaran proyek ini mempunyai potensi yang besar untuk berkembang di masa depan atau malah sebaliknya. Semakin besar market yang dimiliki, maka semakin bagus. Keempat, pastikan kamu mengetahui algoritma konsensus atau konsensus algoritma yang digunakan pada proyek tersebut. Apakah menggunakan sistem decentralized atau centralized? Semakin decentralized, maka akan semakin bagus. Pada penggunaan blockchain, yang paling penting adalah bahwa mereka mendesentralisasikan mekanisme atau tugas tertentu yang seharusnya dilakukan oleh server pusat. Bergantung pada algoritma, node dalam blockchain dapat dijalankan oleh beberapa perusahaan mitra. Ini berarti beberapa pihak memiliki banyak kendali atas keseluruhan sistem dan dapat membantu memutar kembali transaksi di blockchain. Kelima, mengetahui tim yang melakukan proyek di balik cryptocurrency. Dalam industri teknologi, khususnya di bidang software, memiliki banyak tantangan dalam proses pengembangannya dan akan berpotensi terhambat apabila tim yang mengerjakan proyek ini kurang kompeten. Untuk mengantisipasi kondisi ini, maka sebagai calon investor, penting bagi kita untuk mengetahui apakah tim tersebut terbentuk dari orang yang kompeten, memiliki timeline yang jelas, serta bekerja sama dengan partner yang potensial. Keenam, memastikan apakah cryptocurrency yang kamu inginkan memiliki kompetitor. Untuk memberikan beberapa contoh terkenal seperti Ethereum dan Ethereum Classic, Zcash dan Zcoin atau Firo sekarang, kedua kripto tersebut berbeda ya teman-teman. Jadi kalian harus memastikan untuk memilih yang mana. Terakhir, pastikan tempat di mana kamu dapat membeli token kripto atau cryptocurrency. Apakah melalui platform exchange seperti Indodax dan PancakeSwap atau melalui bantuan pihak ketiga. Apabila harus melalui pihak ketiga atau melalui agent, hati-hati ya karena ada potensi terjadi penipuan. Selain itu, kamu juga harus memastikan nilai tukar atau exchange dari aset kripto tersebut apabila volume transaksinya sangat kecil akan cenderung bersifat tidak liquid. Tidak liquid ini berarti kamu akan sedikit lebih susah ketika ingin mengubah aset menjadi uang tunai karena memerlukan waktu yang lebih lama untuk aset kalian itu terjual. Gimana teman-teman? Apakah kalian mendapat banyak insight? Atau kalian punya pengalaman yang unik ketika mulai investasi? Boleh banget share di kolom komentar. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe,
like, dan share. Stay tune terus di channel ini untuk belajar lebih banyak lagi.